Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Imalela Kania Setiawan. Nama saya Pamela Faita. Dan saya Muhammad Ikhwan. Kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yuk kita simak videonya untuk memahami penjelasan lebih dalam. Sebagai wajib pajak, kita memiliki kewajiban dan hak-hak tertentu loh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, melaporkan usahanya, mengirim surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan, membayar atau menyetor pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak, memperlihatkan buku atau catatan serta dokumen yang menjadi dasarnya, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu, dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan yang terakhir, memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Kemudian untuk hak-hak bagi wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa, mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak, memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, membetulkan surat pemberitahuan, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan, menunjuk seorang kuasa dan surat kuasa, dan yang terakhir memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Kemudian, apa itu NPWP dan PKP? Nomor pokok wajib pajak atau NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Sedangkan pengusaha kena pajak atau PKP digunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak dan juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Berikut merupakan contoh dari NPWP. 2 digit pertama menandakan kode kelompok wajib pajak, sedangkan 6 digit berikutnya berupa nomor pokok, kemudian digit selanjutnya merupakan kode pengecekan, 3 digit berikutnya merupakan kode KPP, dan 3 digit terakhir merupakan kantor cabang atau pusat. Kemudian, di mana kita bisa mendaftarkan NPWP? Untuk wajib pajak orang pribadi bisa dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan untuk wajib pajak badan bisa dilakukan di tempat kedudukan atau kegiatan usaha wajib pajak. Kemudian, di mana kita bisa mendaftarkan dan mengukuhkan PKP bagi pengusaha orang pribadi dan pengusaha badan bisa dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat tinggal pengusaha, sedangkan untuk pengusaha orang pribadi atau badan bisa dilakukan di kantor Jenderal Pajak, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu bisa dilakukan di samping kantor Direktorat Jenderal Pajak, dan bagi pengusaha kena pajak tertentu bisa dilakukan di Direktur Jenderal Pajak dan dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran. Kemudian bagaimana tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP? Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi non-usahawan dibutuhkan fotokopi KTP atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal, dan untuk wajib pajak orang pribadi usahawan dibutuhkan fotokopi KTP atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Dan untuk wajib pajak badan, dibutuhkan fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT, fotokopi KTP atau fotokopi paspor, ditambah surat keterangan tempat tinggal, dan surat keterangan tempat kegiatan usaha. Untuk bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong dibutuhkan fotokopi KTP bendaharawan, fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Kemudian, bagaimana tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP? Untuk joint operation sebagai wajib pajak, pemotong atau pemungut dibutuhkan fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation, fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation, dan fotokopi KTP atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari salah seorang pengurus joint operation. Kemudian bagi wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu, atau wanita kawin tidak bisa harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Kemudian, apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Kemudian, pendaftaran NPWP dan PKP juga bisa dilakukan secara online atau melalui elektronik. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari situs Direktorat Jenderal Pajak di internet atau www.pajak.go.id. Kemudian pilih menu e-rec atau Electronic Registration. Kemudian pilih menu buat akun baru dan isilah kolom sesuai dengan yang diminta. Kemudian, Anda akan masuk ke menu formulir registrasi wajib pajak orang pribadi dan isi sesuai dengan KTP Anda. Kemudian, Anda akan memperoleh surat keterangan terdaftar atau SKT dan cetak SKT sementara tersebut beserta formulir registrasi wajib pajak orang pribadi sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Dan yang terakhir, tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan langsung bersama SKT, sementara serta persyaratan lainnya ke kantor pelayanan pajak seperti yang tertera pada SKT. Setelah itu, Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. Kemudian, penghapusan NPWP bisa dilakukan apabila yang pertama diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif. Kemudian, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian usaha. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Kemudian wajib pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Kemudian wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan. Dan yang terakhir, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Wajib Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan apabila PKP pindah alamat ke naungan KPP lain, PKP menyalahgunakan pengukuhan, peredaran bruto PKP tidak melebihi batasan pengusaha kecil, dan yang terakhir, kewajiban PPN PKP dipusatkan di tempat lain. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan. Cara pembayaran pajak ada 5, yaitu membayar sendiri pajak yang terutang, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, melalui pembayaran pajak di luar negeri, pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, dan pembayaran pajak-pajak lainnya. Tempat dan sarana pembayaran pajak ada 2, yaitu layanan pada loket atau teller dan layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya. Berikut adalah contoh surat setoran pajak atau SSP. Pemotongan atau pemungutan terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN, dan PPNBM. Pelaporan SPT bagi WP pajak penghasilan. Penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri,
penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Pelaporan SPT bagi PKP, yaitu penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai, perhitungan jumlah pajak penjualan, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP. SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah SPT massa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Tata cara pengisian dan penyampaian SPT yaitu yang pertama, WP wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. SPT WP badan harus ditandangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal WP, menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT. Surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. SPT tahunan pajak penghasilan WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lainnya. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, tetapi tidak dilampirkan pada SPT, maka SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas. Pembetulan SPT. WP dengan kesadaran sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan yang dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil. Lalu, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, jumlah modal menjadi lebih besar dan lebih kecil, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Surat Ketetapan Pajak atau SKP. SKP terdiri atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Tagihan Pajak atau STP. STP diterbitkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain identitas pembeli atau nama dan tanda tangan dari orang lain. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Surat paksa. Surat paksa ini merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Surat paksa akan diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar ternyata belum dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan, perpajakan, atau norma perpajakan akan ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasar UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soal yang pertama, berikut adalah pengertian dari kriteria wajib pajak. Suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Pertanyaannya adalah, definisi dari apakah kalimat di atas tersebut? A. PKP, B. KPP, C. NPWP, D. NPPKP, atau E. PPH? Jawaban yang tepat adalah C. NPWP.
Pertanyaan nomor 2. Sebutkan isi dari PPh pasal 22. A. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. B. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. C. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah. D. Pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa. Atau E. Pajak khusus untuk barang mewah. Jawaban yang tepat adalah C. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah. Soal nomor 3. Kapan surat ketetapan pajak perang bayar tambahan atau SKPKBT dapat diterbitkan? A. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. B. Dalam jangka waktu 6 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. C. Dalam jangka waktu 2 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. D. Dalam jangka waktu 3 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Atau E. Dalam jangka waktu 7 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Jawaban yang tepat adalah A. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Soal nomor 4. Apa penyebab surat paksa dikeluarkan dan berapa jangka waktu untuk dikeluarkannya surat paksa? A. Wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. B. Jumlah pajak yang masih harus dibayar ternyata belum dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. C. Wajib pajak belum puas dengan surat keputusan keberatan yang diajukannya. D. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. E. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Jawaban yang tepat adalah B. Jumlah pajak yang masih harus dibayar ternyata belum dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Akhir kata, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara ingin mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan mengenai materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia.